kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita. Dipandu firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal 1, ayat 5, demikian firman Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, terang senantiasa membawa sukacita bagi semua ciptaan Allah. Karena itulah sinar mentari pagi selalu disambut dengan sukacita, dengan kokok ayam tiap pagi, kicauan burung-burung yang ada di hutan. Dan demikian juga segala binatang-binatang, mereka bangun dan berlari melakukan aktivitas, dan manusia juga di dalamnya. Terang disambut dengan sukacita, karena di dalam terang itu pertama sekali menghilangkan ketakutan. Di dalam gelap selalu ada ketakutan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak dapat melihat sehingga semuanya seperti misteri. Di dalam kegelapan itu tentunya kita tidak tahu melangkah ke arah mana, dan itu sangat menakutkan. Demikianlah kegelapan dosa itu. Orang yang hidup dalam zaman jahiliyah, hidup di dalam keberdosaan, dia senantiasa dibayang-bayangi oleh roh kegelapan, sehingga ketakutan selalu melanda dan senantiasa mengejar-ngejar kehidupannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tetapi begitu terang datang, maka segala sesuatunya dapat kita lihat. Dan ancaman yang menakutkan itu menyisih daripada kehidupan kita. Demikian juga kedatangan Tuhan Yesus Kristus menyisihkan dosa dan kegelapan itu, sehingga hidup kita boleh melihat sekitar kita dengan jelas. Di dalam kegelapan itu, tentunya ada tadi ancaman, tetapi di dalam terang di dalam Yesus, tidak ada lagi ancaman dalam kehidupan kita. Orang yang mendapat terang, bersuka cita karena dapat melihat keindahan di sekitarnya, melihat warna-warni dari semua ciptaan, melihat lembah dan gunung, melihat segala sesuatu yang baik di sekitar sekeliling kita. Di dalam kegelapan kita tidak dapat membedakan warna. Kita tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian juga hati dan pikiran yang dikuasai kegelapan karena dosa. Kita tidak akan dapat membedakan manakah yang baik dan manakah yang buruk. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang sebagai terang yang sebenarnya dan terang yang ajaib itu, kita akan dapat melihat keindahan hidup. Orang yang dikuasai kegelapan dosa, dia senantiasa pesimis, dia senantiasa ketakutan, dan melihat segala sesuatunya gelap tanpa tujuan. Tetapi orang yang sudah di dalam Yesus Kristus, hidupnya akan optimis, karena dia melihat sekitarnya baik, indah, dan juga mendatangkan sukacita. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikian juga ketika terang itu datang, kita dapat melihat arah tujuan hidup. Orang yang di dalam kegelapan tidak tahu bergerak ke arah mana dia berjalan. Dia akan meraba-raba, dan bila perjalanan dilanjutkan, mungkin saja tersesat atau jatuh ke dalam jurang dan mengalami kecelakaan. Demikian juga kegelapan hati yang dikuasai oleh dosa, tidak akan tahu arah tujuan hidup. Dia akan meraba-raba dalam kehidupan ini. Bisa saja tersesat dalam gurun kehidupan dan jatuh ke dalam berbagai kecelakaan karena melakukan dosa. Tapi hidup orang yang sudah dipimpin terang itu, dipimpin oleh Tuhan Yesus, dia akan mengetahui arah dan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena itu saudaraku yang terkasih, orang yang percayakan tahu tujuan hidupnya yang pertama untuk memuliakan Tuhan, maka baik perkataan dan perbuatannya semua dilakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan dan kesenangan dirinya sendiri. Kemudian hidup memberi buah. Orang yang dipandu firman Tuhan, yang dipandu terang yang ajaib yaitu Yesus Kristus, akan melakukan segala hal yang baik karena dia tujuan hidupnya adalah untuk berbuah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 22a yang berkata, "Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Selanjutnya orang yang di dalam terang,
tidak akan pernah hidup dalam zona abu-abu. Terang dan gelap tidak akan pernah dapat bertemu. Dan gelap itu tidak pernah dapat menguasai terang. Ketika terang itu datang, maka kegelapan akan mengisi. Demikian juga orang percaya yang sudah di dalam Yesus Kristus, yang adalah terang yang sesungguhnya tersebut, tidak akan pernah mau berkompromi dengan dosa. Tetapi dia akan hidup di dalam kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut, yaitu firman Tuhan. Mengatakan iya bila iya, tidak bila tidak. Hidup di dalam cinta kasih dan pengampunan, tidak hidup di dalam kepura-puraan. Karena itu, berjalanlah dalam terang Tuhan, supaya sinar terang yang dari Tuhan itu bersinar dalam kehidupan kita, menerangi sekitar kita. Dan lebih daripada itu, orang yang hidup di dalam terang itu, dalam Yesus Kristus, sesungguhnya dia juga adalah terang dunia. Maka kita sebagai pengikut Yesus, kita juga adalah terang di dalam kehidupan ini. Selamat mengikut terang yang ajaib Yesus Kristus. Selamat membawa terang. Selamat menjadi terang dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan telah membawa terang yang ajaib dalam Yesus. Dan di dalam Yesus kami menjadi terang di dalam kehidupan ini. Maka biarlah sinar kasih Tuhan bersinar di sekitar kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan, dan hidup kami menjadi berguna, menjadi berkat bagi banyak orang. Kuatkan, mampukan kami melakukan tugas panggilan ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mengikut terang dan membawa terang. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.